Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Belanda Comeback dari kelas 11 MIPA 3 yang beranggotakan Saya Brian Satabar, nomor absen 10. Saya Desinta Rahma Prajaningrum, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 15. Saya Jasmine Safira, absen 23. Saya Nela Syafa Sinatria, nomor absen 29. Saya Nisrina Joyrika Lain Sania Salim, nomor absen 31. saya Yosia Depi Septiawati Hasibuan, nomor absen 33. Saya Zaskia Indah Auliasari, absen 34. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tugas kelompok kami, yaitu kembalinya Belanda ke Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, Belanda melarikan diri ke Australia dan membentuk pemerintahan sipil sementara yaitu NICA. Pada tanggal 14 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah tanpa syarat, SEAC memberikan tugas kepada komando khusus yang diberi nama AFNI untuk datang kembali ke Indonesia. Pada tanggal 14 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, Mayor Greenhalgh, seorang perwira sekutu, datang ke Indonesia, tepatnya di Jakarta, untuk pertama kalinya dengan tujuan mengawasi, mempelajari, serta melaporkan kondisi Indonesia setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia Kedua, guna mempersiapkan langkah yang akan diambil oleh sekutu sebelum mendarat di Indonesia. Setelah mendapatkan informasi, akhirnya NICA yang dipimpin oleh Van der Plas dan Van Mook memboncengi pasukan sekutu atau AFNI yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip masuk ke Indonesia pada tanggal 29 September tahun 1945 untuk melakukan pelucutan senjata Jepang, memulangkan tentara Jepang, membebaskan warga Belanda dan Eropa yang menjadi tahanan perang, serta melakukan normalisasi kondisi penjajahan guna mendukung Belanda untuk menguasai bekas jajahan tersebut. Untuk mencapai tujuan awal, NICA berusaha mempersenjatai KNIL karena dengan persenjataan yang cukup, Belanda dapat menguasai kota-kota besar yang ada di Indonesia. KNIL yang dibentuk pada tanggal 14 September 1814 merupakan tentara kerajaan Belanda yang sempat ditahan oleh tentara Jepang. KNIL pada awalnya dibentuk khusus oleh Belanda untuk mengontrol, mengawasi, dan memperluas wilayah jajahan Hindia Belanda. Pasukan AFNI tiba di Indonesia pada tanggal 29 September 1945 yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christensen untuk melucuti senjata tentara Jepang yang masih berada di Indonesia, menjaga keamanan dan menyelidiki pihak yang diduga penjahat perang setelah Perang Dunia II selesai. Tugas ini dilakukan oleh Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara yang berada di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten yang berpusat di Singapura. Kedatangan sekutu di Indonesia pada saat itu dinilai relatif terlambat jika dilihat dari waktu penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Akan tetapi, dinilai tidak terlambat jika dilihat dari waktu penandatanganan penyerahan piagam Jepang kepada sekutu pada tanggal 12 September 1945. Ada dua hal yang menyebabkan sekutu terlambat datang di Indonesia. 1. Sekutu harus melakukan koordinasi dengan negara-negara anggotanya. 2. Sekutu harus mengirim dan menunggu informasi tentang keadaan Indonesia dari pasukan yang dipimpin oleh Mayor Greenhalgh yang sedang berada di Indonesia. Pasukan AFNI hanya bertugas di Sumatera dan Jawa. Akan tetapi, mereka merasa tugasnya tidak akan berhasil tanpa bantuan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Sir Philip Christensen melakukan upaya politik dengan melakukan perundingan dengan pihak Indonesia pada 25 Oktober 1945. Hasilnya adalah pengakuan secara de facto atas Republik Indonesia oleh AFNI sebagai pimpinan militer sementara di Indonesia. Christensen berjanji tidak akan mencampuri persoalan yang menyangkut status ketatanegaraan Indonesia.
Tapi nyatanya, kedatangan pasukan sekutu di kota-kota yang dituju selalu menimbulkan insiden, bahkan pertempuran. Pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya Republik Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari jarak demarkasi. Pemimpin Republik Indonesia menolak permintaan Belanda tersebut. Pada tanggal 20 Juli 1947, Van Mook menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, agresi militer Belanda pertama dimulai. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam terutama minyak. Fokus serangan Belanda ada di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara. Dan di Jawa Timur, sasaran utama mereka adalah wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan juga pabrik-pabrik gula. Oke, jadi pemerintah Republik Indonesia ini akhirnya ngelaporin agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ini secara resmi ke PBB. Nah, atas permintaannya India dan Australia pada 31 Juli 1947, akhirnya konflik ini, jadi konflik persenjataan antara Indonesia dan Belanda, ini akhirnya bisa masuk ke agendanya Dewan Keamanan PBB. PBB ini ngerespons dengan ngeluarin surat tertanggal 1 Agustus 1947, jadi langsung besoknya agar konflik persenjataan ini itu bisa dihentikan. Setelah agresi militer ini terjadi dan berhenti, akhirnya terjadi sebuah kesepakatan. Setelah perundingan panjang ini, akhirnya terjadi sebuah kesepakatan, yaitu perjanjian Renville pada 19 Januari 1948. Walaupun udah saling nyepakati perjanjian Renville, kedua belah pihak ini itu saling ngeklaim satu sama lain kalau satu sama lain itu melanggar isi dari perjanjian Renville ini. Nah, atas alasan dan dasar tersebut, akhirnya Belanda ini ngelakuin agresi militer lagi. Jadi ngelakuin agresi militer yang kedua ke Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Simon Spur pada 19 Desember 1948. Nah, serangan agresi militer kedua ini itu diawali dengan masuknya pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo dan akhirnya berhasil ngepung Yogyakarta dan menguasai Yogyakarta. Walaupun udah berhasil ngepung kayak gitu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta itu nggak melarikan diri dari Yogyakarta dan memutuskan untuk tetap tinggal di Yogyakarta dengan alasan agar mereka mudah ditemui oleh PBB, maksudnya mudah ditemui oleh TNI dan kegiatan diplomasi itu tetap bisa berjalan terus karena mereka masih ada gitu. Nah, tapi meskipun pemimpin negara lagi ditahan oleh pihak Belanda, pemerintahan Indonesia itu tetap bisa berjalan karena sebelumnya Presiden Soekarno itu sudah mengirim radiograf kepada Al-Marinis di India dan Syarifuddin Prawira Negara di Bukit Tinggi. Tapi ternyata radiograf tersebut sampai lebih dulu ke Syarifuddin sehingga dibentuklah pemerintahan darurat atau disebut dengan PDRI dengan Syarifuddin sebagai presidennya pada tanggal 22 Desember 1948. Karena PDRI berhasil dibentuk, maka rencana pemerintahan pelarian atau exile government di luar negeri tidak jadi dilaksanakan. Dari aksi Belanda yang melanggar perjanjian Renville ini, maka PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949 agar Belanda berhenti melakukan agresi militer dan memulihkan pemerintahan Indonesia. Karena dukungan internasional yang sangat berpengaruh dan pemerintah Indonesia juga bisa memanfaatkannya dengan baik, maka hal itu menunjukkan bahwa Republik Indonesia itu masih ada.
Nah, setelah mendapatkan ide dari pemberitaan radio tersebut, Sultan ini mengirimkan kurir untuk menghubungi Jenderal Sudirman yang saat itu sedang bersembunyi. Melalui surat ini, Sultan itu ingin menyampaikan gagasannya mengenai rencananya untuk melakukan serangan umum terhadap kedudukan Belanda di kota Yogyakarta yang akan dilakukan pada siang hari. Tujuan dari serangan ini sendiri untuk menegakkan kedaulatan negara sekaligus menjadi sebuah pembuktian kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu masih ada dan masih bisa atau mampu untuk melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, setelah mendapat izin dari Jenderal Sudirman, Sultan Hamengkubuwono IX melakukan kontak dengan Letkol Soeharto melalui Letu Marsudi. Kemudian pada tanggal 13 Februari 1949, Letu Marsudi mengatur pertemuan antara keduanya. Yang dalam pertemuan tersebut, Sultan menanyakan kesanggupan Soeharto untuk melakukan serangan umum dengan mengadakan persiapan selama 2 minggu. Pada awalnya, serangan umum akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1949. Akan tetapi, karena sudah muncul desas-desus mengenai serangan ini di masyarakat, maka serangan diundur pada tanggal 1 Maret 1949. Nah, berdasarkan keputusan diundurkannya serangan sebelumnya, maka serangan ini dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 pukul 6 pagi yang ditandai dengan suara sirine. Pasukan yang sejak malam sudah berada di posisi langsung bergerak untuk menyerang sasaran yang telah ditentukan. Yogyakarta diserang dari 4 arah yang melibatkan seluruh pasukan dalam menggempur posisi-posisi Belanda di Yogyakarta. Dan pasukan yang terlibat diperkirakan sebanyak 2.000 tentara. Pada saat itu, jalan sepanjang Malioboro dipenuhi oleh pasukan gerilya. Beberapa rakyat sipil pun beranikan diri untuk keluar rumah berbaur dengan pasukan gerilya untuk membantu dalam penyerangan. Kegigihan TNI dalam menyerang kedudukan pasukan Belanda di Yogyakarta dan kedisiplinan pasukan luar Yogyakarta untuk mengikat pasukan Belanda membuat kota Yogyakarta berhasil dikuasai dalam waktu singkat, dan serangan ini benar-benar mengejutkan Belanda. Kemudian akhirnya serangan umum 1 Maret 1949 ini memperoleh keberhasilan dan mendapatkan banyak apresiasi dari tokoh nasional. Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan dengan nada penuh gembira bahwa keberhasilan ini perlu disiarkan. Hal ini mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga terdapat keputusan dari Security Council atau Dewan Keamanan PBB bahwa Republik harus kembali. Hal ini menjadi cikal bakal diadakannya perundingan Romroyen. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.